Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan saya Dr. Milan dengan Ibu siapa? Baik, Ibu Aisyah gitu ya. Hari ini saya akan melakukan pemeriksaan terhadap payudara Ibu. Mohon maaf Bu, ini nanti mungkin sedikit tidak nyaman ya Bu ya, karena akan saya sentuh-sentuh. Apakah Ibu bersedia? Baik, jika bersedia, sebelumnya apakah Ibu datang dengan wali atau suaminya? Baik, datang dengan suami ya Bu ya. Mungkin nanti bisa diminta suaminya untuk menemani selama pemeriksaan Ibu ya. Setelah ini Bu bisa dilepaskan bajunya dan branya. Saya cuci tangan terlebih dahulu ya Bu ya. Kemudian kita minta pasien untuk duduk, lalu menghadap ke kita dengan keadaan kedua lengan ke bawah. Lalu kita lakukan inspeksi dengan duduk sejajar di depan pasien. Pertama-tama kita lihat apakah besar dari payudara kanan dan kirinya sama, kemudian dari tinggi rendahnya apakah kanan kiri sama. Lalu kita bandingkan kesegarisan dari puting susunya, apakah ada yang lebih rendah atau yang lebih tinggi. Kemudian kita lihat juga apakah terdapat benjolan pada payudara. Kemudian kita lihat dari warna kulitnya, apakah sama dengan kulit dari sekitar payudara, apakah terdapat kemerahan atau tidak. Lalu kita lihat juga apakah terdapat POD orange, lalu apakah terdapat ulkus. Kemudian kita periksa dari mobilitas payudaranya. Bu, bisa diangkat ya Bu tangannya seperti ini. Kemudian bisa ditaruh Bu di pinggang. Kemudian dadanya bisa dibusungkan ya Bu ya. Lalu bisa membungkuk Bu ke depan. Kemudian kedua tangannya bisa diabduksikan 90 derajat. Dan kita nilai apakah terdapat retraksi atau fiksasi pada payudara. Kemudian dari puting susunya kita nilai apakah terdapat retraksi atau tidak. Lalu apakah terdapat keluarnya discharge yang tanpa dimanipulasi. Kemudian apakah terdapat perubahan dari warna puting susunya atau tidak. Kemudian kita lakukan palpasi. Kita minta pasien untuk berbaring telentang. Bu, bisa berbaring ya Bu ya. Tangannya bisa diangkat seperti ini. Kemudian kita hangatkan tangan terlebih dahulu. Lalu kita gunakan jari 2, 3, dan 4 untuk meraba menggunakan salah satu metode berikut, yaitu ada metode obat nyamuk, yaitu melingkar dari luar ke dalam, kemudian metode kuadran. Pada contoh video ini saya akan melakukan metode obat nyamuk, yaitu kita lakukan perabaan dari luar ke dalam sampai ke arah puting susu. Kemudian jika terdapat benjolan, kita deskripsikan benjolannya, apakah dari letaknya itu, letak benjolannya di mana, kemudian bentuknya, apakah bundar, lonjong, tepinya teratur atau tidak, kemudian dari ukurannya berapa sentimeter, lalu permukaannya teratur atau licin atau tidak, kemudian konsistensinya padat, kistik, kenyal atau keras, kemudian suhunya apakah sama dengan kulit sekitarnya, lalu mobilitasnya apakah dapat digerakkan atau tidak, kemudian apakah berdenyut atau tidak, kemudian apakah nyeri atau tidak. Apakah nyeri Bu? Baik, tidak. Lalu kita lakukan pada payudara sebelahnya juga. Kemudian kita memencet dari puting susu menggunakan ibu jari dan jari telunjuk. Kita lihat apakah keluar discharge atau cairan. Jika iya, kita perhatikan apakah cairan yang keluar tersebut pus atau darah. Kemudian kita lakukan palpasi kelenjar aksila. Pertama kita minta pasien untuk duduk. Kemudian pemeriksa berada di samping kanan pasien dan menghadap ke arah pasien. Kemudian kita topang tangan kiri pasien dengan tangan kiri kita. Kemudian kita melakukan pemeriksaan menggunakan tangan kanan. Saat palpasi kita nilai dari apakah teraba kelenjarnya atau tidak. Kemudian jumlah dari kelenjar, ukurannya, konsistensi, dan mobilitasnya. Kemudian kita lakukan pada aksila bagian satunya juga.
Lalu kita lakukan palpasi kelenjar supra dan infraklavikular. Kita minta pasien untuk duduk dan posisi dari pemeriksa itu berada di belakang dari pasien. Kemudian kita minta pasien untuk menunduk, bisa menunduk ya Bu ya, untuk melonggarkan dari rongga supraklavikular. Kemudian kita letakkan kedua tangan di atas supraklavikular, kanan dan kiri. Kemudian infraklavikular. Dari perabaan tersebut kita nilai apakah teraba kelenjar atau tidak, kemudian jumlah kelenjarnya, ukurannya, konsistensinya, dan mobilitasnya. Baik Ibu, untuk pemeriksaannya sudah selesai. Bisa dikenakan kembali pakaiannya. Setelah ini saya akan beritahu hasilnya. Sebelumnya saya cuci tangan terlebih dahulu ya Bu ya. Baik Bu, alhamdulillahirrahmanirrahim, untuk hasilnya itu normal Bu. Sebelumnya apakah ada pertanyaan? Baik, jika tidak, terima kasih Bu atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu.